Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa cukup. Baik, pada kali ini kita akan berdiskusi bersama pada mata kuliah biokimia, yaitu mengenai enzim. Nah, hal yang akan kita diskusikan hari ini adalah hal-hal fundamental atau hal-hal inti dari enzim itu sendiri secara umum ya. Jadi nanti dari sini harapannya teman-teman sudah ada gambaran enzim itu apa? Apakah enzim itu sahabat yang baik atau enzim itu teman bermain dan belajar? Oke. Nah, definisinya, enzim itu sering sekali disebut sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator itu apanya provokator. Nah, apakah ada hubungannya? Nah, bio, nah kalau dulu di zaman saya ada Ksatria Baja Hitam ya, dia bisa jadi RX, bisa jadi bio gitu. Tapi beda ya, bio waktu itu warnanya biru ya. Tapi bio di sini adalah bahan organik atau dia bisa kadang diartikan sebagai makhluk hidup, kadang dia dijadikan sebagai bahan organik atau material-material yang berasal dari makhluk hidup. Nah, bio di sini akan lebih spesifik pada bahan organik berupa protein. Nah, ini satu hal yang teman-teman tidak boleh lupa. Teman-teman boleh lupa membawa HP atau dompet, tapi tidak boleh lupa kalau enzim itu adalah protein. Ini jangan sampai lupa, ini akan terbawa sampai nanti. Sampai kalian paling tidak sampai lulus, apalagi kalau kalian kerja di bidang bioteknologi, enzim ini adalah protein. Karena apa? Contoh sederhananya, teman-teman kerja di lab gitu, bekerja dengan enzim gitu. Teman-teman nggak tahu kalau enzim itu protein, taunya enzim itu ya cairan kayak kayak air mineral biasa misal gitu ya, karena udah dicairkan gitu. Nah, teman-teman lalu nyimpan enzimnya di suhu ruang atau malah dibawa kemana-mana, atau dibawa makan, dibawa tidur. Nah, itu akan rusak karena dia protein. Dia harus disimpan dalam keadaan beku. Bahkan ketika digunakan itu dalam keadaan dingin ya, tidak dalam keadaan hangat-hangat kuku untuk merendam kaki, itu enggak. Jadi enzim ini dia adalah protein. Nah, katalis itu berarti mempercepat reaksi kimia. Nah, dari sini kita sudah bisa merangkai enzim itu apa. Tadi di atas biokatalisator. Ketika dikejar lagi, biokatalisator itu apa? Bio itu dia bahan organik berupa protein, lalu katalis itu mempercepat reaksi kimia. Ketika ada tambahan tor berarti dia sebagai pemerannya gitu ya, pemercepat gitu. Jadi enzim adalah suatu bahan organik yaitu protein yang mampu mempercepat reaksi kimia. Nah, di sini definisi sederhana ini memberikan dampak yang luar biasa pada makhluk hidup ya. Di sini kita akan sekali lagi akan membicarakan hal-hal umum mengenai enzim, karena kita akan memperdalam lagi mengenai enzim ini nanti di mata kuliah enzimologi. Sedangkan di sini enzim adalah sebagai pemantik saja, karena kita di sini di mata kuliah biokimia kita masih belajar mengenai dasar-dasar ilmu yang ada yang digunakan dalam teknik-teknik molekuler nanti. Nah, ini sifat-sifat enzim. Apakah enzim itu pemarah, jujur, baik hati, disiplin? Oke, ternyata enzim itu yang pertama dibutuhkan hanya dalam jumlah yang kecil. Jadi jangan salah, enzim itu hanya dibutuhkan dalam jumlah yang kecil untuk reaksi yang mungkin dia molekulnya banyak yang bereaksi. Karena apa? Karena satu enzim itu bisa bekerja berkali-kali, tidak sekali pakai, tidak disposable, tidak ketika sudah tidak suka lalu putus, enggak. Enzim itu ya dia bekerja sama terus ya, dia terus menerus gitu. Jadi ketika reaksi yang pertama jadi, dia menghubungkan yang lain, kayak mak comblang gitu ya. Misal dia dia reaksinya adalah mereaksikan
menggabungkan dua substansi yang berbeda gitu. Jadi ketika sudah menggabungkan yang pertama, nanti menggabungkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Hingga nanti dia kehilangan aktivitasnya. Lalu di sini tidak mempunyai efek pada reaksi termodinamika. Nah, ini tidak ada efeknya pada reaksinya. Selama reaksi tidak bertambah secara irreversible. Jadi, misal ada dua substrat ini ya. Substrat ditambah, jadi ini memang gabungan substrat. Nah, ini misal enzim. Nah, ini kan nanti substratnya bergabung misal plus enzim. Nah, ini reaksinya tidak seperti ini. Nanti di akhir dia akan bertambah terus nanti. Ya kan? Misal ini terjadi terus. Ada 40 enzim misal. Misalnya ada 40 enzim, berarti ada 40 reaksi yang seperti ini. Nanti di akhir akan ada 40 produk enzim gini, enggak ada. Enggak seperti ini. Irreversible. Dia tidak terjadi irreversible, tidak bisa balik itu enggak. Jadi nanti dia akan tetap bekerja lagi balik ke sini. Jadi dia akan mereaksikan substrat yang lain. Jadi dia bukan irreversible dan tidak bertambah secara irreversible. Lalu dia tidak mensuplai energi untuk reaksi kimia, maka bukan penentu ketika terjadi reaksi termodinamika. Ini sama berkaitan dengan yang nomor 2 tadi. Ketika terjadi reaksi termodinamika eksergonik atau endergonik. Jadi dia tidak memberikan energi kepada reaksi kimia, tidak memberikan energi sama sekali. Nanti mekanismenya akan kita pelajari pada slide yang berikutnya ya. Jadi kenapa dia tidak mensuplai energi, tetapi tadi bisa mempercepat reaksi kimia. Nah, ajaib kan? Lalu tidak menentukan rasio produk dengan reaktan dalam posisi equilibrium. Nah, kemarin kita sempat belajar kesetimbangan kimia. Nah, pada kesetimbangan kimia kita belajar konstanta kesetimbangan ya. Nah, adanya enzim ini tidak menentukan rasio produk dengan reaktannya. Sehingga kan ketika produk dan reaktan ini rasio atau perbandingannya berubah, itu kan kesetimbangannya berubah karena kemarin kan konsentrasi atau tekanan parsial pada produk dibagi reaktan gitu ya. Nah, kalau misal enzim ini merubah perbandingannya, maka kesetimbangannya juga akan berubah, tetapi tidak. Enzim tidak merubah kesetimbangan tersebut. Nah, enzim hanya meningkatkan kecepatan saat reaksi kimia eksergonik terjadi. Nah, di sini. Nah, sebelum ke mekanisme, kita ke klasifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, ada grup namanya EC1, oksidoreduktase. Sesuai namanya, ada oksido, ada reduktase. Jadi di sini oksido dari kata oksidasi, reduktase dari kata redak gitu ya, dari kata reduksi. Nah, kalau enzim itu akhirannya umumnya adalah se. Makanya ini oksidoreduktase. Dari namanya sudah bisa kita terka kalau enzim ini dia mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, contohnya ini ya, untuk tipikal reaksinya sebagai gambaran. Ini dia transfer H atau penambahan O gitu ya. Jadi ini AH, wah, nggak punya ide gitu ya. Bukan. Tapi ini ada substansi A, dia ada hidrogennya, lalu dia bereaksi dengan substansi B. Nah, di akhir reaksi H yang di bawah A ini akan berpindah ke B di sini. Ini reduksi. Nah, sedangkan yang oksidasi ini penambahan O. Ini substansi A bereaksi dengan O, dia menjadi AO, kayak Teletubbies ini ya. Nah, di sini contoh enzimnya untuk nama dagangnya trivial name itu nama dagang. Ini ada dehidrogenase dan oksidase. Yang pertama, yang kedua ada transferase. Nah, ini dari namanya kan dia suka transfer ya. Kasih ATM aja ya. Ini ditransfer, tapi yang ditransfer adalah reaksi kimia. Nah, di sini enzim ini mengkatalisis reaksi perpindahan gugus fungsi ya, dari suatu substansi ke substansi yang lain. Bisa berupa metil, asil, amino, atau gugus fosfat. Nah, ini contoh ya, ini ada ABC, ini transfer ya, jadi yang B ini dia ditransfer ke yang C. Tapi B ini adalah ini tadi, gugus fungsi. Beda dengan yang H di atas ya.
Di atas ini dia reduksi. Tapi di sini gugus fungsi, kalau yang di atas ini tadi adalah hidrogen. Nah, nama dagangnya itu sering disebut, contohnya ya, ada transaminase, ini berarti amina, lalu ada juga kinase. Lalu yang ketiga hidrolase. Nah, ini juga dari namanya ini berarti dia mengkatalisis reaksi hidrolisis, ya. Jadi dia ketika ada reaksi hidrolisis, dia mengkatalisis agar dia lebih cepat terjadi reaksinya, menyelesaikan reaksinya. Nah, hidrolisis, hidro dari kata air gitu ya, hidro. Ini misal substansi AB ditambah H2O menjadi AOH. Nah, di sini contoh enzim, nama dagang enzim yang termasuk ke dalam grup hidrolase ada lipase, amilase, dan peptidase. Yang keempat ada liase. Wah, ini apakah enzim yang suka berbohong? Nah, enggak. Ini adalah enzim yang mengkatalisis penambahan gugus non hidrolitik atau penghilangan ya, dia penghapusan gugus dari substrat. Ini contohnya karbon-karbon, karbon dengan nitrogen, karbon dengan O, atau karbon dengan sulfida. Nah, jadi di sini ikatan antara karbon dengan karbon, karbon dengan nitrogen, karbon dengan O, karbon dengan sulfid, itu dia bisa dipecah di sini untuk yang liasa. Sebagai contoh di sini ya, ini RCO, COOH, ini dia ada gugus fungsi di sini ya. Nah, di sini dia dia di sini dipecah ya, jadi RCOH seperti itu. Nah, yang kelima ada isomerase. Nah, di sini iso itu sama. Jadi di sini akan ada reaksi, dia ini memproduksi suatu produk yang sama, tetapi secara molekuler dia berbeda struktur seperti itu. Contoh di sini ya. Jadi substansinya sama, AB menjadi BA. Jadi dia ada isomerisasi di sini. Nah, nama dagangnya ada isomerase, ada mutase. Ini contoh, tidak hanya ini gitu ya. Lalu yang terakhir ada ligase. Nah, ini adalah enzim yang sangat berperan dalam rekayasa genetika nanti. Ketika kita ingin menggabungkan DNA. Ligase ini seperti lem gitu ya. Jadi dia menggabungkan dua reaktan gitu. Menggabungkan. Nah, ini dia umumnya memerlukan energi berupa ATP. Nah, ini contoh X plus Y tambah ATP, dia menjadi XY dan ADP. Ini contohnya sintetase. Nah, ini klasifikasinya ada 6. Tapi sebenarnya nanti akan ada subnya lagi, tapi nanti kita akan pelajari lebih lanjut di mata kuliah enzimologi. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Jadi, enzim itu tidak bisa bekerja dalam kondisi apapun gitu ya. Dalam artian begini, dia harus spesifik kondisinya. Jadi dia tidak bisa bebas beraktivitas. Kalau kita kan mau kuliah gitu, hujan ya harus berangkat, panas harus berangkat, salju ya harus berangkat, mungkin kalau kemarau itu juga harus berangkat, tetapi enzim enggak. Dia kalau misal musim hujan bisa jadi dia tidak aktif gitu. Ketika panas dia baru aktif gitu. Atau sebaliknya dia harus dingin baru aktif atau dia di kondisi hangat baru aktif, itu macam-macam. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi enzim atau substrat. Nah, ini jelas ya. Jadi ketika enzimnya dia banyak, barang tentu nanti reaksinya akan lebih cepat. Tapi kalau substratnya dia lebih banyak, banyak sekali gitu, tentu nanti produk yang dihasilkan akan lebih lambat. Ini faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Lalu pH. Nah, di sini juga sangat mempengaruhi. Enzim itu adalah protein, sekali lagi dia sensitif terhadap pH. Jadi dia hanya bisa bekerja pada pH tertentu. Yang ketiga adalah temperatur. Ini seperti analogi yang kuliah tadi ya. Jadi ketika dia suhunya panas, dia nggak bisa beraktivitas, dia non-aktif gitu, malah bisa terdenaturasi untuk beberapa enzim. Dia hanya aktif di suhu dingin atau dia hanya aktif di suhu hangat. Termasuk salinitas. Sekali lagi, ini adalah protein. Jadi
faktor-faktor yang mempengaruhi protein itu akan berlaku pada enzim ini. Dan inhibitor, inhibitor itu adalah penghambat. Karena ini enzim itu juga bisa diartikan sebagai protein yang memiliki aktivitas, maka aktivitasnya itu bisa dihambat oleh beberapa molekul yang disebut sebagai inhibitor. Ini bahasa Inggris inhibit, menghambat, inhibitor, penghambat. Nah, ini mekanisme katalisis enzimnya. Kenapa dia bisa mempercepat reaksi tanpa mensuplai energi? Yang pertama namanya orientasi substrat. Ini hanya gambaran ya. Jadi nanti kalau kalian sudah baca lebih lanjut ya bentuknya nggak seperti ini juga. Enzim enak kayaknya, kayak mochi gitu. Jadi kalau tanpa enzim, ini bagian yang akan berikatan antara yang merah dengan yang biru, ini kan mencari sendiri ya, aku harus berikatan pada sisi ini, misal yang di sini harus nempel dengan yang di sini. Padahal ketika di dalam cairan atau di dalam sel gitu ya, ini kan dia abstrak, dia nanti bisa jadi kebalik, dia ada di sini. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan energi yang besar untuk mencocokkan sisi yang ini dengan yang sisi yang di sini. Nah, si enzim ini membantu orientasi dari si substrat ini agar lebih pas. Jadi ketika jadi dia nanti yang digabungkan seperti ini ya. Dan si enzim ini ketika dia kok belum pas, dia akan dibalik dulu ke sana, baru dipaskan dengan substrat yang satunya. Jadi dia akan lebih cepat. Jadi dipaskan gitu ya. Jadi, eee, misal teman-teman memasukkan kunci motor ya, tetapi kebalik gitu kan nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk. Nah, si enzim ini berperan seperti tangan kalian, ngepaskan gitu, dipaskan sehingga si kunci motor bisa masuk ke lubang kuncinya. Lalu mekanisme yang kedua adalah merubah reaktivitas dari substrat. Nah, ini contohnya adalah ketika reaksinya ini antara substrat yang dia berbeda muatan, yang satu, negatif, satu positif. Nah, ketika muatannya tidak begitu kuat, reaksinya akan terjadi begitu lambat ya. Tetapi ketika muatannya ditambah oleh si enzim, jadi dia merubah, muatan dari si substrat ini, dia akan jadi lebih positif atau satunya menjadi lebih negatif, tentunya reaksi akan jauh lebih cepat terjadi. Lalu yang ketiga adalah induce feed. Jadi di sini merubah bentuk dari substrat sehingga dia lebih mudah bereaksi dengan substrat yang menjadi reaktan satunya. Jadi di sini dia ada 3 mekanisme ini yang menjadi rujukan utama biasanya untuk mekanisme katalisis dari enzim. Nah, di sini yang menyebabkan enzim ini dia bisa menurunkan energi aktivasi dari si substrat atau aktivasi dari reaksi yang terjadi ya. Nah, ini tanpa si enzim ini mensuplai energi, tanpa mensuplai energi pada si substrat reaktan. Nah, ini inhibitor enzim, ini tidak menyebutkan molekul-molekulnya apa saja, nanti bisa dicari sendiri, atau nanti ketika kalian sementara nyari sendiri, lalu nanti kita perdalam di enzimologi, tetapi di sini kita akan lebih pada jenis-jenis inhibitor pada enzim. Yang pertama adalah kompetitif, berarti ini bersaing. Yang kedua adalah non-kompetitif. Loh, kenapa nggak bersaing? Nah, nanti ada reversible dan ada irreversible. Reversible berarti bisa kembali gitu ya, kembali ke keadaan semula, atau irreversible, dia tidak bisa kembali ke keadaan semula. Contohnya seperti ada di gambar gini. A, ini adalah kondisi normalnya, ini enzim yang biru, substrat adalah yang ungu. Nah, yang B, ini udah kedatangan si tamu tak diundang, yaitu inhibitor yang warnanya orange. Kebetulan daerah yang dia bisa sisi aktifnya ini ya, sisi aktif yang mengikat enzim ini cocok dengan bagian si inhibitor di sini. Nah, ketika dia nempel di sini, namanya adalah kompetitif, karena dia nempel di sisi aktif. Nah, ada pula yang dia nempel bukan di sisi aktifnya, tetapi dia
Akibat dia nempel di bagian ini, di bagian yang melengkung ini konformasi atau bentuk dari bagian sisi aktifnya ini berubah, sehingga si substrat ini dia tidak bisa nempel. Nah, ini non-kompetitif, bedanya di situ. Yang satu ini di sisi aktif, yang satu di, sisi yang bukan non sisi aktif gitu ya. Bagian non sisi aktif tetapi merubah bentuk dari sisi aktifnya. Ini untuk yang 2 di atas. Lalu reversible itu apa? Reversible itu ketika misal yang B ini, yang bagian oranye ini bisa lepas, ini reversible. Kalau umumnya kalau yang udah di sisi aktif ini dia tidak bisa lepas kebanyakan. Nah, kalau dia tidak bisa lepas dinamakan irreversible, tidak bisa kembali ke keadaan semula. Nah, biasanya yang dia reversible adalah yang dia mengikat di bagian non sisi aktifnya. Nah, ini contoh ya, contoh substratnya ini adalah yang warna, merah dan warna biru. Harusnya yang biru dan merah ini dia masuk di sini dan yang merah masuk di sini. Tetapi karena ada inhibitor, inhibitor yang enggak ada akhlak ini, dia masuk ke bagian sisi aktif. Nah, ketika dia tidak bisa lepas, ini dia namanya kompetitif irreversible. Tetapi ketika dia bisa lepas dan digantikan oleh si substrat yang benar, dia menjadi kompetitif reversible ya. Nah, ini bisa menghambat sekali aktivitas dari si enzim. Maka beberapa antibiotik itu bekerja dengan cara ini gitu ya. Jadi misal ada antibiotik yang dia mencegah atau dia menghambat aktivitas dari enzim yang berperan dalam pembentukan dinding sel bakteri patogen misal. Nah, dia jadi nggak bisa mensintesis dinding selnya ketika membelah diri, akhirnya mati. Nah, ini inhibitor ini dia dimanfaatkannya paling banyak di bidang tersebut ya. Nanti teman-teman bisa bisa mengembangkan lebih lanjut untuk, enzim ke depan karena ini teknologi enzim ini luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Dia tidak kelihatan tetapi dia dia sangat berperan bagi kehidupan kita. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sistem e-learning atau langsung menghubungi saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mari kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.